Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan represif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Menurut Soekarno, gaya kepemimpinan represif itu kemampuan mempengaruhi seseorang, mempengaruhi bawahan atau anggotanya agar mau bekerja keras, efektif, produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, sehingga anggotanya itu merasa ketakutan. Jadi gaya kepemimpinan represif itu strategi yang dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan, mengarahkan anggota atau bawahannya guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan cara yang cenderung memaksakan maupun menindas anggotanya. Jadi anggotanya itu tidak mendapatkan hak-hak yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari gaya kepemimpinan represif. Ciri yang pertama yakni pemimpinnya cenderung instruktif. Jadi pemimpin itu lebih bersikap memerintah daripada memberikan contoh terhadap anggota-anggotanya. Kemudian ciri yang kedua, cara pemimpin menggerakkan anggotanya itu cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat memaksa ataupun mengancam. Jadi, agar tugas-tugas yang telah diberikan kepada anggotanya itu bisa tercapai secara efektif dan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pemimpin itu melakukan hal-hal yang bersifat memaksa atau mengancam. Kemudian ciri yang ketiga yakni pemimpin lebih banyak mengkritik daripada memberi saran. Pemimpin itu lebih banyak memberikan tanggapan terhadap tugas yang telah dilakukan oleh anggotanya tanpa memberikan bagaimana solusi yang tepat agar bisa melakukan tugas itu lebih baik. Ciri yang selanjutnya yakni peraturan yang diterapkan bersifat menindas. Jadi, pemimpin menerapkan peraturan-peraturan pada suatu organisasi itu tidak memperhatikan anggotanya terlebih dahulu. Jadi, apakah peraturan itu bisa diterima oleh anggotanya atau malah memberatkan anggotanya. Sehingga peraturan yang diterapkan itu bisa berdampak terhadap mental maupun psikis anggota-anggotanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirza. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kepemimpinan yang bersifat represif kali ini. Untuk kelebihannya, di sini lebih terciptanya tujuan secara efektif dan juga secara efisien, karena dengan adanya paksaan tersebut, anggota itu dapat meningkatkan kinerjanya, produktivitas, dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ketuanya dan juga bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketuanya. Tetapi di balik sebuah kelebihan-kelebihan tersebut terdapat juga kekurangannya. Untuk kekurangannya itu mungkin yang pertama timbulnya gangguan secara mental terhadap para anggotanya, karena dengan tekanan-tekanan yang bersifat represif tersebut, seorang anggota itu mentalnya agak down mungkin. Ya, karena ada tekanan-tekanan dan juga ancaman-ancaman dari seorang pemimpin tersebut. Selanjutnya adalah terciptanya suasana kaku. Jadi anggota itu lebih bingung mau ngapain. Jadi kaku, gak bisa cair gitu. Jadi mau ngapa-ngapain lebih bersifat kaku karena pemimpin tersebut cenderung induktif. Selanjutnya, contoh gaya kepemimpinan yang represif. Di sini kami mengambil pemimpin dari Libya, yaitu Gaddafi. Ada banyak referensi dari Gaddafi. Gaddafi itu digambarkan memerintah dengan tangan besi sejak berkuasa. Para masyarakatnya itu dipaksa untuk mempelajari teori-teori yang politiknya. Partai-partai politik itu dilarang untuk diikuti. Dan juga orang yang berani mengkritik suatu pemerintahan dari Gaddafi tersebut, maka ia akan dipenjara, disiksa, bahkan ada juga yang dibunuh. Pada masanya persatuan itu mudah dijadikan sebagai alat kekuasaan. Atas nama persatuan ia dapat membuat politik apapun sesuai dengan nafsu keinginannya. Apa yang ia inginkan sesuai dengan politiknya
politiknya tersebut. Pemerintahannya berhasil mengelabui rakyatnya untuk berbakti dan menyembah berhala, karena dianggap berhala itu sebagai persatuan yang sakral dan mistis pada saat itu. Dan juga di sini saya menambahkan bahwasanya Ibnu Khaldun menanggapi, memberikan gambaran bahwa kehancuran kekuasaan Islam itu terjadi pada abad 15 disebabkan karena adanya egoisme dari para penguasa dan juga despotisme dan penggunaan cara-cara represif itu dalam merespon dinamika politik dalam negeri tersebut. Itulah penyebab kehancurannya kekuasaan Islam pada abad 15, karena penguasa cenderung represif tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.